Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira bi kharaatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Amma ba'du, askurukum syukran jazila ala masa'idatikum بالهدور في هذا الفصل. سوف أفسر عليكم خطبتي على اللغة الإندونيسية خصوصا. أرجو منكم عفوا إن وجدتم فيها خطأات. Kama araftum al-an, sebagaimana Anda lihat sekarang ini, ana sa'uhaddisu, saya akan membahas, saya akan membahas alal mawdu' la ayatan fil Qur'anil Karim Allah alal arsy istawa. Tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran menyatakan Allah di atas aras. Yang ada adalah Ar-Rahman di atas aras. Bedakah Ar-Rahman dengan Allah? Beda. Ar-Rahman itu sifat pengasihnya Allah. Kalau Allah saja, Allah itu zatnya Allah. Nah, jadi Allah itu tidak di atas aras. Yang di atas aras itu adalah para malaikat, Baitul Ma'mur. Disebut dengan ala tadi, itu artinya terhadap. Jadi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, sifat penyayang pengasihnya Allah itu melindungi aras. Istawa bermakna istaula, artinya menaungi aras, memelihara aras, karena araslah yang tertinggi. Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia dimanapun berada, ini selalu ditanyakan orang kepada saya di dalam pengajian-pengajian, maka saya menjawab melalui video ini supaya kita tahu tidak ada satupun ayat Al-Quran di muka bumi ini yang menyatakan Allah alal arsy istawa, tidak ada. Yang ada cuma Ar-Rahman alal arsy istawa. Berbeda antara Ar-Rahman dengan Allah. Allah itu adalah zatnya, Ar-Rahman itu adalah sifatnya. Dan sifat Allah bukan hanya Ar-Rahman, banyak yang lain-lain lagi. Misalnya huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik. Al-Malik itu sifat Allah juga. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salamul Mu'min, sifat Allah juga. Mu'min, yang maha mengamankan. Al-Muhaimin, maha memelihara. Al-Aziz, yang maha perkasa. Wa Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, maha gagah dan maha besar. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dengan apa yang disekutukan oleh manusia. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu karena dia bukan benda. Kalau kata Ustadz Firanda, kalau dia tidak di luar, tidak di dalam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak berwarna, tidak berupa dan tidak berbentuk. Kalau seperti itulah Tuhan, berarti Tuhan tidak ada. Nah, salah itu Ustaz Firanda.
Itu ada yang mempunyai ukuran, merah, batasan, tempat, itu hanya benda. Berarti Ustadz Firanda terpengaruh oleh filsafat materialisme, filsafat serba benda yang menyatakan everything is matter. Segala sesuatu itu adalah benda. Sehingga kalau dia tidak berawal, tidak kiri, tidak di kanan, tidak di atas, di bawah, dia bukan benda, berarti tidak ada. Berarti Tuhan tidak ada. Nah, kalau Tuhan itu dianggap sebagai materi, ya tidak ada. Kalau dia sebagai materi. Tapi Allah itu bukan materi, maka Allah itu bukan ada, tapi maha ada. Beda. Yang ada itu kita. Tapi kalau Allah maha ada. Jadi yang dikatakan Ustaz Firanda, kalau gitu tidak ada, iya tidak ada Tuhan. Tapi kalau maha ada, iya dia. Nah, jadi beda dengan ada dengan maha ada. Yang ada ini diadakan, yang maha ada tanpa diadakan dia memang sudah ada. Yang maha ada. Masya Allah. Nah, ini pemahaman seperti ini perlu kita bahas dan perlu kita hayati supaya kita tidak salah dalam mengetahui siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Dalam perbandingan agama yang kita baca, misalnya ini ada, saya mencatat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak berupa benda. Kalau berupa benda namanya mujassimah. Apakah itu Ustadz Firanda terpengaruh dengan ajaran mujassimah yang serba benda? Masya Allah. Nah, coba kita lihat nih ada catatan saya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman itu bukan Allah, tapi sifat Allah yang tidak ada yang mewakili sifat yang lain. Tidak, mewakili sifat-sifat yang lain, yang tidak mewakili sifat-sifat yang lain, dan tidak pernah ada kalimat yang menyatakan Allah alal arsy istawa, tidak ada. Yang hanya adalah kata Ar-Rahman alal arsy istawa. Kesalahan Khawarij menjadikan bahwa sifat Allah itu sebagai zat. Nah, orang Khawarij sama dengan Daud Zahiri, hanya percaya kepada ayat-ayat yang bersifat muhkamat saja. Ayat-ayat mutasabihat mereka nggak bisa memahami. Nah, kata-kata Ar-Rahman alal arsy istawa ini adalah kesalahan Khawarij dalam memahami sifat dan zat Allah. Sifat disebutnya sebagai zat dan zat disebutnya sebagai sifat, dan sifat itu dijadikannya zat pula. Mereka mengatakan Allah bertengger di atas aras. Nah, inilah orang yang zalim dalam ilmu akidah, zalim terhadap Allah. Wa man azlamu man iftara 'ala Allah. Siapakah orang-orang yang paling zalim dengan mengada-adakan terhadap Allah al-kaziba, mengada-adakan sesuatu dusta terhadap Allah. Katanya Allah bertengger di atas aras, itu adalah dusta. Wa huwa yud'a ilal Islam, tapi mereka mengaku memurnikan Islam, padahal dia telah melenceng dari Islam. Masya Allah. Bagaimana keberadaan Allah Subhanahu wa taala itu? Nah, bukanlah. Bu, ini ya, saya jelaskan ya. Nafsinya Allah. Dengarkan dulu biar sampai Allah atau bukan? Jawab. Nih. Saya dikira saya tidak punya. Nah, ini ada sedikit perdebatan antara Ustadz Wafi dengan pendeta Sofiatul Hayat di Amerika, nama samarannya. Nama aslinya kita tidak tahu. Nah, ini bercerita tentang Allah, bahwa Allah itu tidak bertengger di atas aras.
Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, mempunyai sifat-sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'minun, Al-Muhaiminun, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Nah, bagaimana sifat-sifat Allah itu? Ini ada perdebatan sedikit antara Sofiatul Hayat dengan Ustadz Wafi. Kita dengarkan sedikit. Punya dalil mungkin gitu. Pertanyaan ibu itu, Lapar gue jadinya ngomong malu. Bener-bener. ibu mau sahur tak? Mau sahur? Saya kalau puasa nggak kayak kalian bilang-bilang. Dibanding warung-warung makan. Nih, ya. Tunjuknya bahasa cacing, mulu sok. Kamu tuh sok pinter ya. Paling ngerti bahasa cacing. Tunggu, biar saya terangkan gitu loh. Annal Quran, bahwa Al-Quran bima'nal kalam an-nafsi laisa bimakhluk. Kalau Al-Quran maksudnya adalah kalam nafsi. Nah, Allah itu bukan makhluk. Jadi aras itu makhluk. Jadi kalau begitu di manakah tempat Allah? Jawab saja fa inni qarib, kata Allah. Jawab sajalah bahwa Allah itu dekat. Tidak ada ayat Al-Quran mengatakan iza sa'alaka ibadi anni fa inni 'alal arsy. Tidak ada. Yang ada Ar-Rahman 'alal arsy. Jadi Allah tidak di atas arsy, tidak di bawahnya, tidak di sampingnya. Kenapa? Karena arsy itu benda, sedangkan Allah itu bukan benda. Jadi kalau disebut Allah di atas, Allah di bawah, di kiri, di kanan, itu benda yang seperti itu, ada ukurannya. Sedangkan Allah tidak ada ukurannya. Dia maha besar, maha tinggi, maha perkasa, maha segala-galanya, sifat yang positif padanya. Allahu Akbar. Nah, kita dengarkan sedikit lagi. Yang sifat yang ada pada diri Allah, maka itu bukan makhluk. Wa ammal Quran bi makna lafzi, adapun Al-Quran dengan makna lafzi, alladzi naqra'uhu, yang kita baca di sebuah kertas, maka fahuwa makhluk, itu adalah makhluk. Nah, kalau pertanyaannya begini, apakah sifat Allah itu adalah Allah? Yang enggak, bukan. Oke, baik. Ar-Rahman itu bukan Allah, tapi sifat Allah. Zat itu bukan zat kayak sains ya, Z-A-E-T, bukan. Aku tapi ada tahu. B-nya. Dezat, Ya, aku tahu. ya. Allah Ya, itu sejenis dezat. Aku tahu itu. Iya, Bu. Ya, Bu. Nama sejenis dezat itu namanya Allah. Ya, Aku tunggu ngerti. dulu, santai dulu ya. Nah, personilnya Allah. Nah, Allah itu punya sifat, Bu. Maha mendengar, Ya. ada sifat maha melihat, maha berfirman, dan lain sebagainya. Kalau ibu hanya mengkhususkan maha firman saja, kita nggak sama dengan Kristen, Bu. Kalau Kristen, ya, yang disembah firmannya saja. Sedangkan Allah punya banyak sifat. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batinu. Banyak kan sifat Allah kan? Kristen itu menyembah firman-Nya. Satu dari ribuan sifatnya yang ada pada diri Allah. Sehingga Islam melarang untuk menyembah firman, nggak boleh. Karena dengan Islam menyembah firman tidak mewakili penyembahan yang lain. Tidak menyembah maha kekasih Allah, tidak menyembah maha mendengar Allah, tidak menyembah maha melihat Allah. Hanya maha berfirman Allah yang disembah. Sedangkan Islam menyembah Allahnya. Jadi segala sifat yang menyatu kepada Allah maka terwakili atas penyembahan tersebut. Bukan hanya dibedain, firmannya beda, maha melihatnya beda, maha mendengarnya beda. Kalau seperti itu berarti menyembah firman tidak mewakili semua sifatnya. Tapi kalau kita menyembah Allahnya, maka semua sifat yang nyatu ke Allah itu sudah terwakili, begitu loh. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sepintas selalu bagaimana mengenal Allah. Jadi Ar-Rahman 'alal arsy istawa, artinya sifat pengasihnya Allah melindungi aras, melindungi, mengawasi, memelihara aras, melindungi dan memelihara aras. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.